Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di part ke-8 video yang menjelaskan terkait dengan tips untuk lolos wawancara guru penggerak dan PPG Prajabatan ya. Kali ini kita di video ke-8 ini akan membahas terkait dengan kompetensi yang kita sebut dengan kompetensi kedewasaan ya, atau mungkin lebih tepatnya kematangan emosi ya. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video ini ya, bisa mengecek di deskripsi terkait dengan video part 1 sampai dengan part ke-7 ya. Oke, yang pertama gitu ya. Kompetensi yang digali satu wawancara ini sudah beberapa kali saya jelaskan ya, ada sekitar 10 kompetensi. Kita sudah membahas terkait dengan kompetensi saat yang pertama sampai dan ke-6 ini sudah. Sekarang kita ada di sini ya. Kedewasaan atau kematangan emosi ya. Kematangan emosi. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya artinya kita masih ada sekitar 3 video lagi ya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya di komentar, kenapa harus membuat videonya per part-part ya. Teman-teman bisa melihat sendiri karena kompetensi yang digali itu sangat banyak, sehingga memang kompetensi videonya itu harus dibuat beberapa gitu ya. Oke. Terkait dengan kedewasaan, ya, kompetensi kedewasaan atau kematangan emosi, ya. Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kedewasaan pada penilaian wawancara CGP atau PPG Prajabatan ini? Nah, yang dimaksud dengan kedewasaan atau kematangan emosi di sini adalah kandidat menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan, selaras antara ini ada koma di sini ya, selaras selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral ya. Intinya adalah sesuai dengan standar prosedur untuk menjadi seorang guru ya. Kalau melihat kecurangan maka harus dilawan ya, dalam bentuk yang paling semaksimal mungkin yang kita bisa ya. Itu intinya yang dimaksud dengan kematangan emosi ya. Nah, langkah-langkah apa saja atau tindakan-tindakan apa saja yang menurut asesor atau si interviewer itu menunjukkan bahwa kita memiliki kompetensi kedewasaan ini ya. Yang pertama adalah kita jujur pada diri sendiri atau kita terbuka ya. Yang pertama adalah kita membagi informasi mengenai diri sendiri kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita bertindak sesuai dengan nilai, standar, dan kepercayaan diri sendiri saat menghadapi tekanan ya. Nah, terkadang kan kadang-kadang ada orang yang di awal itu menganggap bahwa sesuatu itu tidak benar, kemudian berkonfrontasi dengan itu, tapi setelah diberi tekanan, dia luluh dan akhirnya kalah. Nah, itu bukan kedewasaan atau kematangan emosi ya. Nah, pada diri kandidat juga melekat standar moral, etika, dan profesional. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, bertindak sesuai dengan prinsip dan keyakinan luhur ya, atau spiritual. Nah, seperti itu. Ini 4 langkah-langkah ini atau tindakan ini itu akan merepresentasikan bahwa kita memiliki kompetensi kedewasaan ya. Namun lebih jelas lagi nanti kalau kita lihat contoh soalnya dan juga contoh jawabannya ya. Nah, slide selanjutnya itu membahas terkait dengan contoh soal ya. Contoh-contoh pertanyaan terkait dengan kompetensi kedewasaan. Misalkan untuk yang pertama, ceritakan pengalaman Anda, ini Anda maksudnya ya, melihat ada suatu proses kerja tidak dilakukan sesuai dengan moral atau standar profesi. Nah, ketika melihat itu, apa yang Anda lakukan dan mengapa? Kemudian terakhir, bagaimana hasilnya? Nah, seperti itu ya. Ini salah satu contoh ya. Kita bisa melihat bahwa ini adalah kompetensi kedewasaan. Nah, dari sini, ya tidak sesuai dengan moral, standar profesi. Nah, ini sudah jelas tempatnya ke sini, ya. Kemudian contoh yang kedua, ceritakan pengalaman Anda ketika diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar prosedur seorang guru dan tidak sesuai dengan moral atau tidak sesuai dengan etika atau nilai ya, apa saja boleh. Apa yang Anda lakukan pada saat itu dan bagaimana hasilnya? Ya, ini dua contoh yang saya pikir sudah cukup untuk menggambarkan pertanyaan untuk kompetensi kedewasaan atau biasa dalam bahasa Inggrisnya disebut ethical maturity, ya. Nah,
Pokoknya kalau teman-teman sudah ditanya ada istilah tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan etika, nah langsung berpikir, wow ini terkait dengan kedewasaan atau kematangan emosi, ya seperti itu ya. Ini saya coba membuatkan satu contoh jawaban dari satu pertanyaan yang kita akan ambil dari atas ya. Nah ini saya ambil yang contoh pertanyaan pertama tadi. Ceritakan pengalaman Anda melihat ada suatu proses kerja tidak dilakukan sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan standar profesi, tidak sesuai dengan etika, ya, dengan nilai luhur, ya, dengan nilai spiritual. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana hasilnya? Ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kembali saya menjelaskan terkait dengan konsep STAR, ya. Ini penting karena mungkin Anda baru pertama kali menemukan video ini, maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara, ya, itu kita menggunakan konsep STAR. STAR-nya adalah ST, A, dan R, ya. STAR ini maksudnya adalah situasi, A-nya adalah action atau tindakan, R-nya adalah result atau hasil. Nah, sebenarnya ini sudah kelihatan di soalnya ya. Ceritakan pengalaman Anda. Nah, ini kan situasi pengalamannya. Kemudian apa yang Anda lakukan? Nah, Anda lakukan ini kan tindakan. Bagaimana hasilnya? Nah, ini kan ini. Ya. Seperti itu ya. Jadi selalu ingat konsep STAR ya. Nah, untuk kasus ini ya, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa ini semua berdasarkan pengalaman ya. Jangan mengarang ya. Ini pengalaman. Bukan teori. Ini pengalaman ya. Bukan teori. Apalagi mengarang ya. Nah, ini tidak boleh ya. Karena asesor sekali lagi akan tahu kalau teman-teman mengarang. Ya, apalagi kalau berteori lebih jelas lagi ya. Nah, sekarang kita akan mulai menjawab ini untuk bagian situasi dan tesnya ya. Nah, di sini saya buatkan salah satu ya, karena ini latihan saja, maka jujur saja ini hanya mengarang kalau saya ya. Oke, misalkan pada tahun 2023 saat pelaporan penggunaan dana BOS saya melihat isi laporan yang tidak sesuai. Ada kegiatan yang dilaporkan dikerjakan menggunakan dana BOS. Padahal, nah ini padahal sebenarnya ya. Padahal kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan di sekolah. Menurut saya, hal ini tidak sesuai dengan moral dan standar profesi seorang pengajar. Ya. Jadi situasinya adalah ada pembuatan laporan yang tidak sesuai. Di situ dituliskan ada kegiatan yang didanai dengan dana BOS, tapi padahal sebenarnya dana itu tidak ada. Sorry, kegiatan itu tidak pernah ada. Ya. Nah sekarang apa yang dilakukan dalam situasi ini? Ya, terkadang kan dalam situasi seperti ini cuek saja bukan urusan saya gitu ya. Nah, kalau cuek saja atau melihat saja, nah itu dianggap tidak memiliki kedewasaan atau ethical maturity ya. Seperti itu. Atau ada yang menganggap tidak berani. Itu kan kepala sekolah atau itu kan bendahara BOS. Saya kan hanya guru biasa, tidak boleh seperti itu ya. Boleh ada perasaan seperti itu ya, tapi harus juga melakukan tindakan. Nah, di sini untuk tindakannya di sini disebutkan sebagai seorang guru biasa saya sadar betul tidak punya power untuk menegur secara langsung. Nah, ini yang kita sebut dengan sadar akan kekuatan dan kelebihan. Sadar akan kekuatan ya. Sadar akan kekuatan. Ya. Sehingga saya terlebih dahulu berdiskusi dengan guru senior yang cukup dihormati di sekolah. Ya, ini istilahnya adalah berbagi pikiran ya, berbagi pikiran. Kemudian yang kedua, setelah bertemu itu dia menyampaikan mengenai apa yang dia pikirkan. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan berbagi pikiran. Berbagi pikiran ya. Berbagi pikiran sekaligus meminta pendapat kepada rekan guru senior itu. Selanjutnya setelah itu setelah berbagi pikiran dengan rekan, saya putuskan untuk menyampaikan hal ini kepada bendahara dana BOS dan bisa juga ditambah di sini dan kepala sekolah ya. Dan Kepsek kepala sekolah bahwa apa yang coba dia lakukan adalah tidak benar. Nah, ini sudah muncul keberanian ya melakukan tindakan. Nah, karena tidak digubris, pada akhirnya karena tidak diindahkan, maka saya melaporkan hal ini ke pihak dinas pendidikan. Meski saya tahu hal ini dapat berpengaruh kepada karir saya sebagai seorang guru. Nah, ini dia tetap maju gitu ya.
sesuai antara perkataan dan tindakan. Ya, ini Ini disebut dengan memiliki kematangan emosi atau kedewasaan, ya. Kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya pada akhirnya ada tindakan berupa teguran langsung dari pihak dinas kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah, dan akhirnya laporan penggunaan dana BOS itu dibuat sebagaimana mestinya, ya, atau dengan sudah jujur, ya. Nah, ingat ya bahwa hasilnya ini sebisa mungkin itu hasilnya harus positif. Jadi teman-teman kalau mau mencari, silakan di list kembali pengalaman-pengalamannya di masa lalu yang hasilnya positif. Ya, seperti itu ya. Baik, demikian video part ke-8 terkait dengan kompetensi kedewasaan atau kematangan emosi untuk mempersiapkan Bapak Ibu atau teman-teman ya untuk mengikuti wawancara PPG Prajabatan atau wawancara calon guru penggerak angkatan ke-10. Semoga Bapak Ibu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.